Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Fahrizullah Suharmanto, kelas 10 IPA 8 absen 22. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keadaan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia di tangan Daendels yang sering dijuluki sebagai si tuan besar berkuasa. Jadi kita akan membahas Daendels ya. Siapa sih Daendels? Oke, dulu setelah VOC dibubarkan, seorang kaisar Prancis bernama Napoleon Bonaparte mengangkat saudaranya sebagai raja di Belanda. Nah, saudaranya ini bernama Louis Bonaparte. Atas kehendak Louis Bonaparte ini, dia mengangkat seorang bernama Herman Willem Daendels atau yang sering kita sebut sebagai Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia, pastinya dia memiliki tugas-tugas seperti mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur pemerintahan di Indonesia, dan membereskan masalah keuangan di Indonesia. Nah, untuk melaksanakan tugas-tugasnya ini, Daendels mengambil kebijakan yang menyangkut bidang pertanian, pemerintahan, dan keuangan. Nah, kebijakan itu tadi akan kita bahas setelah ini. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, Daendels masuk ke Indonesia, lalu dia dijadikan Gubernur Jenderal di Indonesia dan memiliki tugas-tugas pokok seperti mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur pemerintahan di Indonesia, dan lain-lain. Nah, tentunya untuk melakukan tugas-tugasnya itu Daendels harus punya beberapa cara dong untuk mengatur pemerintahan di Indonesia itu. Jadi dia memiliki kebijakan yang diberikan kepada Indonesia untuk menjalankan tugas-tugasnya Daendels ini. Nah, beberapa tindakan yang dilakukan oleh Daendels untuk melaksanakan tugas-tugasnya tadi, yang pertama yaitu membentuk pasukan dari orang-orang di Indonesia. Tentunya Daendels memilih orang-orang di Indonesia yang cerdas dan tangkas, dan orang-orang yang telah masuk ke dalam pasukan itu, dia akan mendapatkan pelatihan militer, mendapatkan beberapa senjata seperti bayonet, sangkur, dan pistol. Selain itu, dia juga mendapatkan kuda yang berkualitas. Dan orang-orang yang telah masuk ke dalam pasukan tentara Daendels ini, dia akan mendapatkan seragam dan tanda-tanda kemiliteran yang khusus sesuai dengan pasukan-pasukan yang telah dibuat oleh Daendels. Jadi Daendels ini membentuk beberapa pasukan di Indonesia seperti Jayang Sekar yang ada di Jawa Tengah. Nah, yang kedua, Daendels mendirikan pabrik senjata di Surabaya dan di Semarang. Jadi Daendels di Surabaya membangun pabrik senjata, dan di Semarang dia membangun pabrik meriam. Nah, apa sih tujuannya dia membangun pabrik ini? Untuk apa? Nah, untuk itu tadi dia membangun pabrik senjata dan meriam ini untuk keperluan militer dalam melindungi atau mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Oke, yang ketiga, Daendels membangun pangkalan armada di Merak dan Ujung Kulon. Nah, pembangunan pangkalan armada ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan membendung pasukan Inggris agar tidak menyerang wilayah Indonesia. Nah, yang kelima, Daendels membangun Jalan Raya Anyar Panarukan. Nah, jalan ini itu udah sangat terkenal ya. Kenapa sih Daendels membangun jalan sepanjang itu yang 1000 km dan bangunnya itu cuma memakai alat-alat yang sederhana? Apa sih tujuannya? Jadi tujuan pembangunan jalan raya pos ini adalah memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai oleh Daendels di sepanjang Pulau Jawa dan sebagai benteng pertahanan di pantai utara Pulau Jawa. Kenapa sih namanya jalan raya pos disebut dengan jalan raya pos ini? Karena setiap 4,5 km di jalan itu dibangun bangunan pos untuk tempat perhentian dan penghubung pengiriman surat-surat. Nah, di Jalan Anyar Panarukan ini memiliki kisah yang sangat tragis banget.
Jadi dulu pada saat Daendels mau membangun jalan raya ini, dia tuh menyuruh memberikan sistem kerja paksa kepada rakyat Indonesia. Jadi mereka rakyat rakyat Indonesia disuruh Daendels untuk membangun kerja ini dengan alat yang sederhana, tanpa dibayar, tanpa asupan makanan. Ya pokoknya dipaksa untuk menghemat biaya dana untuk mengatur pemerintahan di Indonesia juga gitu. Jadi dulu banyak orang Indonesia yang sangat kesusahan, menderita dan sengsara. Oke, itu tadi adalah tindakan-tindakan Daendels untuk melakukan tugas-tugasnya di Indonesia. Nah, dengan melakukan tindakan-tindakan itu tadi, Daendels tentunya memerlukan dana. Jadi Daendels melakukan beberapa cara untuk mendapatkan dana agar dapat menjalankan tugasnya. Nah, yang pertama ada namanya consignment. Jadi cara satu ini adalah mewajibkan penduduk untuk memberikan sebagian hasil buminya kepada Hindia Belanda sebagai pajak guna menjaga uang kas pemerintahan Hindia Belanda. Jadi sama aja kayak masa sekarang ya, seperti pembayaran pajak. Cuman kalau misalnya sekarang kan pembayaran pajak untuk pemerintah dikembalikan lagi manfaatnya untuk fasilitas negaranya. Nah kalau ini kita harus membayar pajak kepada Hindia Belanda untuk kepentingan Hindia Belanda. Jadi kita membagikan hasil kita, tapi kita nggak dapat apa-apa gitu. Jadi untuk kepentingan mereka. Yang kedua ada vertis deliverancy. Jadi sebenarnya cara yang kedua ini sama dengan cara yang ke nomor 1, tapi yang ini lebih ringan, tapi juga nyelekit. Kenapa? Karena dia sama-sama sih mewajibkan penduduknya untuk, yang ini boleh menjual. Kalau tadi kan memberikan sebagai pajak, ini menjual, nggak boleh menjual. Jadi mereka mewajibkan penduduk untuk menjual hasil buminya, tapi harganya ditentuin sama Hindia Belanda. Jadi misal nih, saya jualan. Biasanya kan kalau jualan terserah harganya, terserah sama yang jualan. Terus nanti bisa ditawar sama pembeli. Jadi harganya ditentuin sama yang beli gitu, ditentuin sama Hindia Belanda gitu. Jadi mau murah, mau gratis itu terserah sama Hindia Belandanya. Nah, yang ketiga ada menjual tanah negara kepada pihak swasta. Nah, ini bisa merugikan bangsa negara Indonesia banget ya, karena dijualnya kepada pihak swasta yang tidak seharusnya tidak gitu. Oke, yang keempat ada Printer's Tafel. Nah, cara ini itu kewajiban penduduk Priangan untuk menanam kopi dan hasilnya itu akan diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Jadi penduduk Indonesia disuruh untuk menanam kopi, lalu hasilnya diserahkan begitu aja. Penduduknya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi ya emang kan di Indonesia emang yang terkenal kan emang kopi. Indonesia juga penghasil kopi terbesar di dunia. Jadi orang Belanda tahu nih Indonesia kekayaan kopinya itu banyak. Jadi mereka menanam kopi itu disuruh untuk menyerahkan hasil tanamannya itu tadi kepada pemerintahan Belanda secara percuma. Oke, jadi itu tadi adalah kebijakan-kebijakan dan cara, ketentuan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Daendels untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Tapi pemerintahan Daendels di Indonesia ini malah menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia, karena Daendels bertindak sangat kejam dan tidak manusiawi kepada rakyat Indonesia. Daendels mengeksploitasi kekayaan alam dan kerja keras rakyat Indonesia yang menimbulkan kebencian rakyat gitu. Selain itu, Daendels melakukan kesalahan dengan menjual tanah pemerintah kepada para pengusaha swasta. Nah, akibatnya pada tahun 1811 Daendels ditarik kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jansen. Oke, sekian. Aku nggak bakalan cerita tentang Jansen karena di sini saya hanya membahas soal
kebijakan yang dilakukan oleh Daendels pada saat itu untuk pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Jadi bukan pemerintahan Indonesia di Indonesia, jadi untuk pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan atau yang kurang ngena ke kalian atau kurang jelas atau apapun, ada yang salah, mungkin salah ucap atau salah penjelasan, kalian bisa komen di bawah. Pokoknya saya minta maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, semoga bisa menjadi pelajaran agar kita selalu bersyukur hidup di era kemerdekaan Indonesia ini. Oke, sekian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.